Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sucinda Maharani. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Yuk kita mulai pelajarinya. Namun, sebelum kita membahas mengenai produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekonomi? Nah, lebih luasnya, ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara pengelolaan sumber daya material oleh individu, masyarakat, maupun negara demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini karena ekonomi membahas perilaku serta tindakan manusia dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terus berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui kegiatan seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kegiatan ekonomi yang akan kita bahas yaitu produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Nah, agar kalian lebih paham, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu produksi? Nah, jadi produksi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan barang atau jasa yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Misalnya, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras yang kita makan setiap hari, atau pabrik membuat baju yang akan kita gunakan. Produksi adalah hal pertama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa ya contoh produksi? Misalnya, petani menanam padi adalah contoh produksi karena dapat menghasilkan beras. Selanjutnya, ada penjahit yang menjahit kain menjadi seragam, juga contoh produksi karena menambah nilai guna kain. Petani dan penjahit melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Setelah barang diproduksi, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu konsumsi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu konsumsi? Konsumsi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan manfaat dari suatu barang atau jasa demi memenuhi kebutuhannya. Menurut Soeharno, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Individu yang membeli atau menggunakan suatu produk disebut sebagai konsumen. Contohnya, jika kamu membeli baju baru, baju itu diproduksi oleh pabrik dan ketika kamu memakainya, kamu sedang melakukan konsumsi. Kamu menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhanmu, yaitu untuk berpakaian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik secara sistematis untuk kemudian dijalankan sebagai solusi dari masalah yang ada. Intinya, pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan memilih pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Misalnya, ketika kamu pergi ke toko dan punya uang saku hanya Rp20.000, kamu ingin membeli pensil warna dan mainan. Nah, kamu harus memutuskan mana yang lebih penting atau lebih kamu butuhkan karena uangmu terbatas. Keputusanmu ini adalah contoh pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagian isu sains dalam produksi, konsumsi, dan pengambilan keputusan. Teman-teman, kalian tahu nggak? Sekarang banyak orang di dunia yang mulai lebih peduli pada bumi. Kita semua ingin bumi tetap bersih dan sehat. Nah, ilmu sains membantu kita untuk membuat bumi menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Ada yang namanya perubahan iklim. Ini terjadi karena terlalu banyak asap dari kendaraan dan pabrik yang membuat udara jadi panas dan kotor. Makanya, kita harus memulai memakai cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Contoh kegiatan e-science. Yang pertama, contoh produksi yang ramah lingkungan. Beberapa pabrik sekarang memakai tenaga matahari atau tenaga angin untuk menjalankan mesinnya. Itu artinya mereka menggunakan energi dari alam yang tidak mencemari udara. Contoh yang kedua yaitu konsumsi yang bijak. Di rumah, kita bisa bantu dengan menghemat listrik. Misalnya memakai lampu LED yang lebih terang dan tidak boros, atau mematikan lampu saat siang hari.
Nah, contoh ketiga yaitu keputusan yang baik untuk lingkungan. Kalau kamu mau beli minuman, pilih yang pakai botol bisa dipakai ulang, bukan yang sekali buang. Itu namanya pengambilan keputusan yang baik untuk lingkungan. Selanjutnya, dampak keputusan personal, lokal, dan global. Keputusan yang kita buat setiap hari bisa berdampak besar loh. Misalnya, jika kamu memilih untuk membeli produk lokal seperti sayur dan buah dari petani di desa, kamu sudah membantu ekonomi di daerah tersebut. Nah, contoh di tingkat lokal, kamu bisa ikut berperan dalam mengurangi sampah dengan menggunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang, bukan tas plastik. Ini akan membantu lingkungan di sekitar rumah kita menjadi lebih bersih. Nah, contoh yang ketiga yaitu di tingkat global. Misalnya, dengan memilih produk yang ramah lingkungan atau menggunakan kendaraan umum yang lebih hemat energi, kita turut berkontribusi dalam menjaga bumi agar tetap sehat untuk generasi mendatang. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal penting. Pertama, produksi adalah membuat barang. Yang kedua, konsumsi adalah memakai atau menggunakan barang. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan adalah memilih yang terbaik. Dengan ilmu dan keputusan yang bijak, kita bisa membuat hidup lebih baik dan bumi lebih sehat. Teman-teman, setiap pilihan yang kita buat, baik saat makan, belanja, atau membuang sampah itu penting. Yuk mulai sekarang kita biasakan membuat keputusan yang bijak. Dengan keputusan yang tepat, kita bisa menjaga diri sendiri, membantu orang lain, dan melindungi bumi tempat kita tinggal. Ingat ya, keputusan kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Mungkin cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.